Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Kabar baik ya? Baik, Bu. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Yang pertama, Muhammad Rafiq hadir. Hadir, Bu. Sabila hadir. Hadir, Bu. Untuk Salsabila hadir. Salsabila hadir. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk Resya hadir. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Siska Nurul Aini hadir. Hadir, Bu. Akidah hadir. Hadir, Bu. Oke, untuk Salsabila mana nih? Ada atau tidak ya? Ada jaringan ya. Oke, kita lanjut saja ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian pelecehan seksual, dan untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai penyebab, dampak, dan bagaimana cara kita memproteksi diri dari pelecehan seksual. Sebelumnya, ada yang masih ingat pengertian dari pelecehan seksual? Saya, Bu. Iya, silakan Alfida. Mohon maaf, Bu. Siska, Bu. Oh, Siska. Iya, maaf. Silakan Siska. Ya, pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi. Oke, ya anak-anak, bahwa pelecehan seksual itu segala tindakan yang tidak diinginkan berupa tindakan fisik, berupa tindakan lisan ataupun isyarat yang mengintimidasi korbannya atau membuat korbannya tidak nyaman. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini ialah untuk siswa mendapatkan pengetahuan mengenai pengertian, penyebab, dan dampak apa yang ditimbulkan dari tindakan pelecehan seksual, serta bagaimana cara kita mengantisipasinya. Baik, sebelumnya Ibu akan menunjukkan beberapa gambar. Nah, anak-anak semua, kita lihat ketampilan slide pertama, ini ada gambar A. Coba apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Ada yang bisa jawab? Pelecehan seksual secara fisik, Ibu, karena seorang perempuan yang dipeluk dari belakang oleh pria. Oke, kita ke gambar selanjutnya ya. Nah, lalu untuk gambar yang kedua, apa yang kalian tangkap mengenai gambar ini? Ada yang bisa jawab? Itu pelecehan seksual secara laki-laki itu mengganggu perempuan, Bu. Ya, berarti pelecehan seksual secara fisik ya. Ya. Coba ke gambar yang terakhir. Kita lihat. Nah, ada yang bisa menangkap apa yang terjadi dalam gambar ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Pelecehan seksual secara lisan itu karena seorang perempuan yang diganggu oleh sekumpulan pria, Bu. Oke, benar. Baik ya anak-anak. Pada gambar A, B, dan C itu adalah contoh-contoh dari pelecehan seksual, di mana gambar A adalah contoh pelecehan seksual berupa tindakan fisik. Untuk gambar yang kedua atau gambar B juga termasuk pelecehan seksual yang termasuk pelecehan fisik ya. Dan yang ketiga itu pelecehan seksual yang bersifatnya lisan gitu.
Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, di mana nanti tiap kelompok akan diberikan sebuah topik untuk dibahas. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber, baik itu berupa buku, jurnal, ataupun artikel, lalu kalian akan melaporkan hasilnya kepada Ibu. Oke, kita langsung saja ya pembagian kelompok. Untuk Muhammad Rafiq, kelompok 1 ya. Siapa kira-kira anggota yang akan kamu ajak untuk mengerjakan tugas ini? Raisa sama Alfida, Bu. Oke, jadi Rafiq, Raisya, dan Alfida adalah kelompok 1 ya. Lalu untuk kelompok 2-nya Ibu pilih Siska. Iya, Bu. Ya, siapa yang akan kamu ajak untuk menjadi anggota kelompok kamu? Saya pilih Sabila sama Salsa. Oke, jadi untuk kelompok 2 ada Siska Nurul Aini, Salsabila, dan Sabila ya. Untuk topiknya kelompok 1 itu topiknya apa yang menyebabkan fenomena seksual terjadi di masyarakat, serta jenis dan dampak dari pelecehan seksual. Untuk topik kelompok 2, yaitu bagaimana cara kita memproteksi diri dari tindakan pelecehan seksual, dan apa yang harus kita lakukan jika teman, keluarga, atau kerabat menjadi salah satu korban dari pelecehan seksual. Ibu akan memberikan waktu sementara untuk kalian mengobservasinya. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Bu. Bu. Kita mulai dari sekarang ya. Silakan kalian untuk mengobservasi dari topik yang sudah Ibu berikan. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah semua, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil laporannya. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Rafiq, Bu. Oke, Rafiq, silahkan. Baik, terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Hasil pengamatan yang dilakukan dari kelompok 1 melalui bagi sumber ialah bahwa pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Selain itu, ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, hal ini kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagiannya dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual mencakup tingkat ringan dalam bentuk kata-kata, sentuhan fisik, pandangan mata, maupun tingkat berat, yaitu pemerkosaan. Di samping itu, kami menyimpulkan ada 12 jenis pelecehan seksual, di antaranya adalah 1. Memberikan komentar yang merendahkan tubuh seseorang secara seksual, secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, membuat lelucon, bernuansa seksual yang merendahkan tubuh dan diri seseorang baik dalam lisan maupun tulisan. Yang ketiga, memberikan isyarat bernuansa seksual, misalnya main mata, main lidah, dan bibir, dan lain-lain. Yang keempat, mengirim pesan, gambar, video yang tidak senonoh, atau permintaan mengajak untuk berhubungan seks. Yang kelima, mempertontonkan bagian tubuh privasi kepada seseorang secara langsung atau tak langsung. Yang keenam, menghina atau mengejek mengenai jenis kelamin, bentuk tubuh, ekspresi, gender seseorang. Yang ketujuh, menyentuh, meraba, mencium,
bagian tubuh privasi seseorang. Yang ke-8, meminta seseorang untuk membuka pakaiannya atau secara langsung membuka pakaian seseorang secara paksa di depan umum ataupun tidak. Yang ke-9, menyebarkan gosip bernuansa seksual secara langsung melalui pesan singkat, ruang publik, atau media daring. Yang ke-10, meminta seseorang untuk mengirimkan foto telanjang secara paksa. Ke-11, mengunggah gambar atau video pribadi seseorang tanpa izin yang bertujuan untuk menginformasikan kepada publik, merendahkan maupun mempermalukan orang tersebut secara seksual. Ke-12, posting gambar, meme, video seksual melalui media sosial. Adapun dampak yang menimbulkan dari pelecehan seksual pertama dapat psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau yang disebut PMS. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dalam pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi bahkan hingga menyebabkan kematian. Yang ketiga, dampak sosial korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Selain itu, biasanya para korban menjadi mudah marah, merasa selalu tidak aman, mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, ketakutan, rasa malu yang besar, shock, frustasi, dan menyalahkan atau mengisolasi diri sendiri, stres, dan depresi. Sekian hasil laporan dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rafiq yang sudah menyampaikan hasil laporan dari kelompok 1. Bagus sekali ya. Untuk selanjutnya, Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil observasinya. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Hasil pengamatan yang dilakukan kelompok 2 melalui berbagai sumber menghasilkan bahwa untuk memproteksi diri dari pelecehan seksual adalah menolak semua permintaan yang tidak biasa, selalu waspada, jangan takut untuk speak up dan tegas. Selain itu, kita juga bisa memberi edukasi terhadap orang di sekitar seperti keluarga maupun teman. Kita juga bisa membantu korban pelecehan sosial dengan melapor ke pihak berwenang. Kembangkan empati, karena dengan empati kita bisa membantu korban dan orang-orang lain yang mungkin juga ikut terdampak pada tragedi tersebut. Lalu perhatikan kondisi psikis. Dengan memperhatikan kondisi psikis dari korban, kita bisa membantu mengarahkan bertemu dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat bagi korban. Lalu netral dan tidak menghakimi. Bersikap netral dan tidak menghakimi tidak hanya berlaku untuk pelaku kekerasan seksual, tetapi berlaku juga untuk korban. Perlu diketahui, untuk menggunakan bahasa yang netral dan tidak menghakimi, bahasa juga tidak memberikan ekspor terhadap kekerasan seksual. Lalu memberikan rasa aman, wajib untuk kita memberikan rasa aman dan meyakinkan bahwa kerahasiaan akan terjaga. Lalu melaporkan kekerasan seksual yang terjadi, hanya dengan melaporkan kita bisa melindungi korban dan calon-calon korban lainnya. Lalu berikutnya, berikan dukungan, tetap menjaga hubungan baik dengan menanyakan kabar dari si korban dan menyisihkan waktu untuk memberikan perhatian dan dukungan. Lalu selanjutnya membangun rasa hormat, terutama apabila kita sebagai audiens yang tidak mengetahui korban secara dekat, wajib untuk membangun hubungan positif yang didasari pada rasa hormat, kenyamanan, dan keamanan. Hargai privasi korban dan keluarga korban. Apabila tidak terlalu kenal atau dekat, tidak perlu untuk mencari informasi yang terlalu detail. Lalu menyediakan waktu mendengarkan keluhan dari korban.
sediakan waktu untuk mendengarkan segala keluh kesah dari korban dan juga menolong dengan mencarikan atau mengantarkan ke tenaga profesional. Lalu tidak bergosip atas kejadian tersebut. Proses pemberitaan yang berlebihan memiliki risiko yang menyebabkan korban mengalami retraumatisasi. Korban atau orang lain yang pernah mengalami hal serupa akan terpapar kembali dengan adanya pemberitaan tragedi tersebut, yang pada akhirnya terjadi retraumatisasi yang dapat memperburuk kondisi korban. Sekian hasil laporan dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang sudah memaparkan hasil laporan dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, dari pemaparan yang sudah teman-teman sampaikan, Ibu mau bertanya ya, kira-kira apa sih dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Reisha. Oke, Reisha, silakan. Jadi pelecehan seksual ini terjadi karena pelakunya biasanya melihat seberapa besar kesempatan yang mereka dapat lakukan untuk melakukan tindakan tersebut, Bu, tanpa melihat pakaian atau hal-hal lain. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih, Reisha. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi ya. Lalu, apa sih hal yang harus kita lakukan untuk memproteksi diri agar tidak menjadi korban dari pelecehan seksual? Ada yang mau coba menjawab? Saya, Bu, mungkin harus menjaga diri juga, terus juga dari pakaian juga kan, supaya tidak mengundang orang-orang yang melihat kita. Ya, itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Saya mau nambahin. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya, yang pertama, Bu, kita harus berani dulu kalau pas kejadiannya. Kalau misalnya ada orang yang ngegodain kita, maka kita harus berani untuk bilang tidak dengan tegas. Dan kalau bisa, kita juga harus berani melakukan perlawanan fisik, Bu. Baik, terima kasih kepada Sabila untuk tambahannya. Memang betul ya, agar kita terhindar dari pelecehan seksual itu, kitanya juga harus berani, harus tegas, harus selalu waspada ya. Untuk selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi nih, apa yang harus kita lakukan apabila kita atau teman ada yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual? Ada yang bisa jawab? Seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, Bu, kita memberikan dukungan, menyediakan waktu untuk menerangkan keluh kesah, tidak bergosip atas kejadian tersebut, lalu memberikan rasa aman untuk korban yang terkena dampak dari pelecehan seksual. Baik, terima kasih kepada Sabila. Berarti untuk materi hari ini anak-anak sudah paham semua ya? Sudah paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu, Sekarang Paham, Bu. kita lihat di lingkungan sekitar kalian gitu ya. Apakah kalian pernah melihat adanya tindak pelecehan seksual, baik itu secara fisik, tulisan, isyarat, ataupun secara lisan? Coba. Pernah, Bu. Kayak sweet-sweet ke orang yang lewat, terus kadang juga suka mencolek-colek lawan jenis yang mungkin membuat orang tersebut tidak nyaman. Ya, ada lagi mungkin pengalaman dari kalian yang pernah melihat tindak pelecehan seksual selain dari Sabila? Pelecehan gender, Bu. Kenapa? Pelecehan gender. Ah, iya, betul. Bisa juga ya. Oke. Karena semuanya sudah paham dan bisa mengidentifikasi bentuk pelecehan seksual di lingkungan sekitar,
Eh, Sekarang Ibu meminta kalian untuk menyampaikan apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini atau menyimpulkan mengenai materi hari ini. Ada yang mau coba? Menurut saya hari ini dari hasil materi yang Ibu sampaikan mengenai pelecehan seksual itu, saya jadi sadar kalau upamakan pelecehan seksual ini tidak bagus dan sangat amat tidak baik dilakukan dan tidak juga jadi kita juga bisa tahu bagaimana untuk kita menghadapinya ketika kita mungkin menjadi sasaran korban untuk dilecehkan gitu Bu. Jadi kita bisa tahu untuk menghadapinya situasinya seperti apa. Oke, terima kasih kepada Sabila. Yang lain mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi selain dari Sabila? Dari Sabila? Saya, Bu. Resya. Ya, silakan Resya. Ayo teman-teman yang lain dong, semangat. Menurut saya, semua yang namanya pelecehan itu bisa menyebabkan traumatis, Bu. Hingga gangguan mental salah satunya. Pelecehan fisik seperti kita dipeluk oleh orang asing, itu juga termasuk salah satu pelecehan karena bisa menyebabkan traumatis bagi yang mengalaminya. Terus cara untuk menghindarinya adalah dengan mempersiapkan diri kita dan selalu waspada dengan keadaan sekitar. Begitu, Bu. Baik, terima kasih kepada Resya. Coba sekarang Ibu mau bertanya lagi ya. Kira-kira siapa saja sih yang bisa menjadi korban pelecehan seksual? Ada yang tahu? Yang bisa menjadi korban pelecehan seksual itu bisa jadi lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama. Terus pelaku pelecehan seksual bisa siapa saja terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai budaya, nilai agama, warga negara, latar belakang maupun status sosial. Ya, baik. Bagus ya. Betul. Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual itu tidak memandang dia laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, ataupun lansia, semua itu rentan menjadi korban pelecehan seksual. Maka dari itu, benar seperti yang tadi dipaparkan oleh teman-teman, bahwa kita harus selalu memproteksi diri dari segala tindakan pelecehan seksual. Oke, semuanya kita lanjut ya. Bahwasannya tadi kita semua sudah membahas banyak mengenai pengertian dari pelecehan seksual, jenis-jenis dari pelecehan seksual, dampak, dan bagaimana cara kita memproteksi diri dari pelecehan seksual. Nah, untuk selanjutnya, nanti setelah pembelajaran ini, kalian semua akan Ibu berikan soal untuk mengetahui pemahaman kalian sampai di mana mengenai materi hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyampaikan pendapat, yang sudah memberikan pernyataannya gitu ya. Baik semuanya, sekiranya pelajaran hari ini kita tutup saja. Sebelum ditutup benar-benar, apakah ada yang ingin bertanya dulu? Ibu masih berikan kesempatan. Bu, saya ingin membuat kesimpulan tentang materi hari ini, Bu. Oke, boleh Alfida, silahkan. Menurut saya, pelecehan seksual itu sesuatu yang berbahaya. Ya, pastinya dapat mengganggu kesehatan mental kita dan mengganggu kesehatan keseharian juga, Bu. Jadi, setelah saya tahu apa itu pelecehan seksual, saya jadi merasa lebih was-was dan hati-hati terhadap lingkungan saya. Saya juga harus belajar untuk memproteksi diri saya, bagaimana agar saya terhindar dari pelecehan, dan mungkin akan belajar untuk membela diri saya, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Alfida yang sudah memberikan pendapatnya. Semoga kita semua selalu dilindungi ya dari tindak pelecehan seksual dan tidak ada korban-korban lagi yang berjatuhan. Jangan lupa untuk selalu memproteksi diri sendiri maupun orang lain ya. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai.
Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu.